Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk teman-teman para pencinta, para penggemar atau penggiat kelulut dimanapun berada. Ya, pada hari ini kebetulan saya mungkin sedikit berbagi tips ya. Ya, untuk teman-teman yang mungkin baru-baru mau mulai atau teman-teman yang mungkin ingin menanam bunga AMP. Ya, mungkin ada beberapa tutorial apa tuh bahasanya, cara menanam lah, atau dari kita ngambil bibitnya sampai penanaman. Nanti saya akan buatkan videonya untuk teman kebetulan sesama teman-teman Kalimantan yang mungkin kebetulan minta AMP. Jadi kita memiliki dua jenis. Yang AMP warna putih tidak, sampai saat ini tidak ada bijinya, jadi belum yang putih polos ya. Kalau yang ini kan campuran putih sama pink. Nah, kalau yang ini pink, nah ini mudah, kebetulan bijinya banyak. Insyaallah saya mungkin dalam waktu dekat akan kirim. Jadi kita ambil seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kita kumpulkan. Nanti saya akan buat kode tersendiri, jadi supaya teman yang ingin menanam dapat memahami kemudian proses sampai sebelum kita tanam sampai penanaman bibit. Mungkin saya akan buatkan video ya, ini untuk tutorial teman-teman. Oke, saya akan lanjut untuk pengambilan biji dari atau ya buah daripada bunga AMP ini. Ya, ini kita sebelum kita lakukan penanaman bibit bunga AMP, jadi terlebih dahulu atau enaknya pada malam hari. Jadi ambil air mungkin sekitar kurang lebih segini, kemudian masukkan, rendamkan bibit AMP tersebut hingga sampai malam kali ya. Kemudian besok paginya biarkan mungkin direndam dengan air selama 1 malam, kemudian besoknya baru ditanam. Kemudian siapkan media seperti ini, terserah mau masuk polybag seperti ini atau tidak, itu nanti tergantung tempatnya. Mungkin bisa saja di tempat yang, atau mungkin tempat yang lebih bagus dari ini atau gimana. Jadi media ini harus diusahakan lembab, jadi letaklah di bawah mungkin pohon atau daerah-daerah yang tidak terlalu panas untuk kita melakukan penyemaian. Nah, setelah direndam selama 1 malam, kemudian ambil bibit ini sebagai contoh, hanya sebagai contoh saya untuk paduan teman-teman. Jadi ambil bibitnya, kemudian lihatlah posisi bibit, posisi bijinya. Jadi posisi biji kita lihat ya, ini. Nah, ini bibit bijinya. Jadi ini bagian pangkal yang ada dahannya, rantingnya ke atas, bunganya ini bagian bawah. Nah, tanamlah di media itu bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi kita tanam bagian tangkai ini di atas. Jadi seperti ini, mungkin lebih dekat lagi. Aduh, kabur. Nah, seperti ini. Kemudian kita tanam ke dalam media yang sudah kita siapkan seperti ini. Nah, ya, nah seperti ini. Kemudian ya, kalau dapat usahakan agak dalam sedikit. Nah, seperti ini. Seperti ini cukup. Usahakan kelembapan bagian tanah. Jadi seperti ini. Nah, ini kebetulan saya sore ini sambil membuat video, sambil juga memang ingin budidaya ini karena ada permintaan teman-teman juga di Sintang untuk bibit, tapi yang sudah jadi, bukan biji ya. Ini nah seperti ini. Iya. Nah, ini kalau kita rendam begini pada malam hari, proses tumbuhnya bisa lebih cepat. Nah, oke, saya akan lanjut. Dan kemudian saat kita melakukan penanaman ya, khusus untuk mungkin di daerah Kalimantan ya, mungkin karena jujur bunga ini kalau di daerah Jawa sangat mudah
Kemudian pupuknya juga tidak terlalu, kalau mungkin karena tanah-tanah di daerah Jawa itu mungkin tingkat kadar asam tanah itu mungkin berkurang, mungkin karena sangat mudah tubuhnya kalau untuk daerah Jawa. Kalau di kita, kalau kurang pemupukan dia akan mengering. Nah, seperti inilah usianya, seperti tua. Nah, ini yang saya lakukan. Ini beberapa bulan tidak ada perhatian. Nah, akhirnya karena kurang pemupukan dia kering, mati seperti ini. Jadi untuk perawatan bunga AMP ini sedapat mungkin memang 2 minggu sekali kita kasih pupuk, walaupun sedikit. Jadi saya kebetulan mungkin di Kalimantan lebih mudah itu mendapatkan tangkos, karena mungkin posisi di Sintang ini harga pupuk juga cukup lumayan mahal harganya. Jadi saya menggunakan tangkos. Jadi kalau di sawit-sawitan itu tangkos artinya yang udah diperas di dalam pabriknya, kemudian di limbah daripada sawit, itu yang saya pergunakan. Ya, alhamdulillah ini luar biasa bunganya tuh. Jadi saya mungkin sedikit menggunakan pupuk, mungkin lebih banyak tangkos. Jadi saya sengaja ambil tangkos yang besar-besar, kemudian saya gali, saya tanamkan. Nah, ini contoh saja, ini tangkos, jadi tangkos sawit. Nah, ini malah lebih bagus sepertinya, pertumbuhannya juga luar biasa. Jadi saya menggunakan tangkos. Tapi bagi kita yang di Kalimantan, karena jujur pupuk harga mahal, jadi saya menggunakan tangkos. Tapi jangan terlalu dekat kalau dapat tangkos yang usianya sudah lama. Jadi karena kalau diambil pertama, tangkos itu panas, jadi ada kemungkinan pohon atau tanaman kita bisa mati. Kalau saya di sini saya biarkan malah 1 bulan setelah diambil, 1 bulan, malah lebih 1 bulan, sampai mungkin uap panas itu sudah tidak ada di tangkos, baru saya ambil. Atau kita tanami dengan jarak yang cukup jauh seperti ini. Nah, ini rencana saya akan kasih tangkos kelilingnya. Jadi sepertinya lebih ini. Jadi saya sekarang sedikit menggunakan pupuk-pupuk yang organik untuk semua tanaman AMP, termasuk buah-buahan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sebagai bahan acuan mungkin, atau contoh lah ya, untuk teman-teman yang berada di Kalimantan lain, baik Kaltara, Kalsel, Kalteng, kemudian Kalbar, teman-teman yang mungkin baru membudidaya atau mencoba untuk menanam bunga AMP ini, ya mungkin untuk sebagai gambaran lah. Oke, semoga bermanfaat video ini. Mungkin kita akan lanjut pada kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin jika ada kesalahan penyampaian atau kata yang mungkin saya sampaikan tidak begitu mungkin dipahami teman-teman, atau mungkin salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.